Injil Yohanes menunjukkan secara jelas bahwa air melambangkan kehidupan. Dalam Yohanes pasal 4, dijelaskan bahwa setelah kita menerima hidup, hidup itu akan menjadi mata air yang akan terus memancar sampai pada hidup yang kekal. Yohanes pasal 7 menunjukkan kepada kita bagaimana air ini menjadi seperti sungai air kehidupan yang mengalir dari dalam hati manusia. Dalam pasal 13, air memiliki kegunaan yang lain. Air itu bukan hanya mata air yang memancar dari dalam kita untuk memuaskan diri kita. Air itu juga bukan hanya menambah kekuatan pada kita untuk mengalir kepada orang-orang lain sebagai aliran-aliran air hidup. Air itu juga memberikan kesegaran, perasaan yang baru, dan pertolongan yang baru untuk kita. Alkitab memberitahu kita bahwa air yang diberikan Tuhan kepada kita akan menjadi mata air yang terus memancar sampai pada hidup yang kekal. Tapi apakah kita merasakan bahwa air itu terus memancar di dalam kita? Apakah kita pernah merasakan kekurangan dan tidak puas di dalam, serta merasa seperti tidak ada sesuatu pun yang memancar di dalam atau mengalir kepada orang lain? Dalam situasi-situasi tertentu, kondisi rohani kita dapat menjadi kering dan tertekan. Oleh karena itu, kita memerlukan air yang ada di dalam pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 1 menuliskan, "Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya." Kemudian ayat 5 menuliskan bahwa Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Dalam hal ini cukup jelas bahwa Tuhan membasuh kaki murid-muridnya bukanlah karena dosa, tetapi karena Tuhan mengasihi murid-muridnya. Dan kasih ini adalah kasih yang sempurna. Dengan pembasuhan kaki, kasih ini menjadi sempurna. Karena itu pembasuhan kaki merupakan hal yang diperlukan. Bila kita damba untuk berjalan dengan baik di hadapan Tuhan, kita harus tahu bagaimana kita menerima pembasuhan kaki dari orang lain dan bagaimana kita membasuh kaki orang lain. Pembasuhan kaki adalah ekspresi dari kesempurnaan kasih Tuhan dan ekspresi dari karya kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Tuhan berkata kepada Petrus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Apakah di sini artinya bila Tuhan tidak membasuh kaki Petrus hari itu, artinya Tuhan belum melakukan apapun terhadap Petrus? Tidak. Karena Petrus sudah mandi. Tuhan sudah melakukan sesuatu kepada diri Petrus di sini. Tetapi bila Tuhan tidak membasuh kaki Petrus, Petrus tidak akan memiliki bagian dalam persekutuan dengan Tuhan, dan dia akan terlepas dari Tuhan. Pembasuhan kaki dalam Yohanes 13 tidak berhubungan dengan dosa, tetapi berhubungan dengan hidup dan kekuatan. Untuk mengatasi dosa, yang diperlukan adalah penebusan darah. Harus ada darah sebelum kita dapat dengan penuh keberanian datang ke hadapan Tuhan. Tetapi dalam menempuh hidup ini, kita juga perlu kesegaran rohani. Di sini kita memerlukan pembasuhan dengan air. Setelah kita dibasuh dengan air, kita merasa nyaman dan segar. Pembasuhan kaki adalah perkara tentang kesegaran hidup. Di Asia Kecil saat itu, orang-orang memakai kasut atau sejenis sandal. Sehingga setiap kali berjalan,
debu akan menempel di kaki mereka, sehingga mereka perlu membasuh kaki. Kaki mereka kotor bukan karena dosa, tetapi karena terkena debu. Tuhan tidak menghukum mereka karena kakinya kotor, melainkan karena kasih-Nya yang besar. Tuhan justru membasuh kaki mereka. Orang yang mengenal Tuhan tahu bahwa orang Kristen harus menjauhi dosa. Namun mereka juga mengaku bahwa tidak mungkin kaki kita tidak kotor saat kita menjalani hidup di bumi. Sampai kita dapat berjalan di jalanan yang terbuat dari emas di Yerusalem baru, kaki kita akan terus-menerus kotor oleh debu dunia ini. Ketika kaki kita kotor, kondisi rohani kita menjadi redup dan kita tidak lagi segar. Oleh karena itu, kaki kita perlu dibasuh agar kondisi rohani kita kembali pulih. Kuasa iblis didasarkan pada dosa dan maut. Iblis menyerang anak-anak Tuhan dengan menyebabkan mereka berbuat dosa atau merasa mati. Oleh karena itu, kita tidak hanya harus dijaga tetap bersih, tetapi kita harus penuh dengan hidup. Ini bukan berarti bahwa hidup baru yang kita terima saat dilahir ulangkan akan mati, sehingga kita memerlukan hidup yang lain. Pekerjaan iblis adalah membuat kita berdosa atau membuat kita murung dan muram. Iblis membuat kita merasa seolah-olah tidak ada yang berarti. Seiring dengan itu, kita menjadi dingin dan jauh dari Tuhan, serta merasa adanya tirai penyekat yang memisahkan kita dengan Tuhan. Terkadang kita merasa bahwa kita tidak melakukan sebuah dosa, tetapi di batin kita merasa dingin, letih, dan lemah. Ini adalah bentuk kematian. Tidak ada orang Kristen yang muram dan murung yang dapat melawan iblis. Bukan hanya dosa yang membuat kita tidak mampu berperang, tapi kemurungan dan kemuraman kita juga membuat kita tidak mampu. Kita perlu menjaga diri kita bukan hanya dari dosa, tetapi juga dari murung dan muram. Begitu kondisi rohani kita menjadi muram, kita perlu dibasuh dengan air. Oleh karena itu, Tuhan tidak hanya ingin kita dimandikan, tetapi juga ingin kaki kita dibasuh. Saat seseorang dimandikan, dia akan memiliki hidup. Haleluya, kita semua sudah dimandikan. Namun Tuhan bukan hanya memandikan kita dengan darah-Nya, tetapi juga membasuh kita dengan air. Pembasuhan kaki memulihkan kesegaran hidup kita. Ketika kita menerima hidup Tuhan, kita menyentuh Tuhan. Kita merasa bahwa kematian Tuhan bukan sekedar sesuatu yang terjadi 2000 tahun yang lalu, melainkan sesuatu yang tersedia bagi kita hari ini. Kita merasa bahwa kematian Tuhan bukan sekedar sesuatu yang terjadi di Golgota, melainkan di tempat kita berada. Batasan ruang dan waktu telah disingkirkan, dan realitas rohani telah hadir. Inilah arti dimandikan. Banyak orang mengatakan bahwa mereka puas selama mereka dapat menjaga kasih mula-mula mereka. Banyak orang yang merindukan untuk kembali ke kondisi awal keselamatan mereka. Ini artinya mereka merasa tidak sesegar saat pertama kali dimandikan. Inilah alasan mengapa kita perlu pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki memberi kesegaran hidup, memberikan perasaan yang baru, kekuatan baru, dan kebangunan rohani. Ini adalah khasiat dari pembasuhan kaki atas diri kita. Membasuh kaki tidak hanya membersihkan kita, tetapi juga menyegarkan kita. Pembasuhan kaki memulihkan kesegaran rohani kita dan membuat kita penuh dengan hidup. Kita perlu pembasuhan kaki agar kita dipulihkan ke dalam hidup dan memiliki vitalitas rohani.
Setelah Tuhan membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan juga berkata, "Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Hal ini menunjukkan bahwa kita perlu melanjutkan dengan saling membasuh kaki. Dalam perjalanan rohani kita, apakah kita pernah memiliki pengalaman seperti berikut ini? Pada suatu hari, kita merasa vitalitas rohani kita benar-benar terkuras, dan kita merasa tertekan. Kita memeriksa diri, tetapi tidak menemukan suatu dosa yang perlu ditangani. Kita merasa kelelahan dan kekurangan energi. Kemudian kita mengunjungi seorang saudara yang dapat mengajar dengan baik, dan saudara itu membagikan firman Tuhan dengan baik. Tetapi semakin kita mendengarkan, hati kita semakin dingin. Kita kemudian pergi mengunjungi saudara yang lain, dan dia mengajak kita berdoa. Tetapi setelah kita berdoa bersama, kita merasa tidak ada yang berubah. Setelah undur diri, kita berjumpa dengan seorang saudara yang lain. Saudara itu tidak mengajarkan firman Tuhan, dan juga tidak mengajak kita berdoa. Dia hanya sedikit berbincang-bincang dengan kita. Namun sedikit bincang-bincang itu memberi kita kekuatan dan energi. Setelah itu kita dapat kembali memuji Tuhan. Sebelum berbincang-bincang kita muram, tetapi setelah perbincangan itu, kita dapat berseru haleluya. Kita kembali dapat menyentuh hidup, dan seluruh situasi kita berubah. Saudara itu menyalurkan hidup kepada kita. Dia membasuh kaki kita. Saling membasuh kaki adalah untuk saling menyalurkan hidup. Setelah seharian bekerja atau bersekolah, kita sering merasa sangat letih dan lemah secara rohani. Kita tidak memiliki tenaga untuk berdoa atau membaca Alkitab. Saat kita ada di dalam kondisi ini, kita dapat berjumpa seorang saudara seiman yang lain. Saat kita menyentuh saudara itu, energi kita seperti dipulihkan, dan kita merasa telah menyentuh Tuhan. Saudara itu telah menyalurkan hidup kepada kita dan membasuh kaki kita. Saat kita menyentuh hidup, energi rohani kita dipulihkan, dan kita yang muram kembali cerah. Ini adalah saling membasuh kaki. Di antara semua hal yang dapat dilakukan orang Kristen untuk saling membantu, tidak ada yang lebih berharga daripada saling membasuh kaki. Tidak ada yang lebih penting dari menyalurkan hidup kepada anggota tubuh yang lain. Setiap orang yang datang ke dalam ibadah perlu datang dengan hidup, sehingga saudara-saudara yang lain dapat menyentuh hidup. Begitu mereka menyentuh hidup, kesuraman rohani mereka akan berakhir. Mereka akan kembali disegarkan, dan mereka akan kembali bersinar. Tuhan berfirman dalam Yohanes 13 ayat 14, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Kita harus ingat bahwa pembasuhan kaki diperintahkan kepada gereja. Hal ini bukan berarti bahwa orang tidak mendapatkan kesegaran dengan datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memerintahkan bahwa kita harus saling membasuh kaki. Bila kita ingin membasuh kaki orang, diri kita harus terlebih dahulu segar. Bila Tuhan terus-menerus melakukan pekerjaan yang baru di dalam kita, kita akan selalu menyalurkan berkat kepada orang lain. Alangkah kasihannya bila orang lain berkontak dengan kita dan menemukan bahwa diri kita masih sama dengan 5 tahun yang lalu. Kita tidak memiliki sesuatu hal yang baru. Sangat memprihatinkan bila orang lain harus menunggu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menemukan sesuatu yang baru pada kita. Kita perlu aktif di hadapan Tuhan
dan tidak berpangku tangan saja. Kita tidak perlu berkecil hati bila kita tidak dapat berbicara semahir orang lain, atau pengetahuan Alkitab kita tidak sebanyak orang lain. Selama kita hidup di dalam Kristus, kita selalu akan dapat menyalurkan hidup ke orang lain. Menyalurkan hidup bukanlah perkara pengetahuan, melainkan perkara kesegaran. Kita perlu selalu memohon kepada Tuhan agar melepaskan kita dari ketidakmampuan untuk menyalurkan hidup. Sehingga ketika kita bersentuhan dengan saudara seiman yang lain, mereka akan menerima kesegaran hidup dan dipulihkan secara rohani. Keperluan mendasar untuk seseorang dapat menyalurkan hidup ke orang lain adalah selalu menerima penanggulangan salib. Hidup alamiah kita perlu terus disingkirkan. Bila kita tidak memiliki pekerjaan salib di dalam, kita hanya akan mampu menyalurkan pengetahuan dan menyalurkan kefasihan kita kepada orang lain. Kesan yang kita berikan adalah mengenai pengetahuan dan kefasihan kita, bukan mengenai roh kita. Kita perlu terus-menerus hidup di hadapan Tuhan, menyentuh Dia, dan bersekutu dengannya, agar kita dapat menyalurkan hidup ke orang lain. Adalah benar bahwa kita perlu dibasuh dengan air, tetapi hal ini bukanlah usaha manusia, melainkan mengalir dari Sang Sumber hidup. Dengan terus-menerus menyentuh Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan, secara spontan kita akan dapat menyalurkan hidup. Sehingga melalui kita, orang-orang di sekeliling kita dapat merasakan hadirat Tuhan, dan mereka dapat menyentuh Tuhan. Kita perlu berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan memberi berkat untuk mencapai tujuan ini. Tuhan memberkati.